Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sore ini saya mencari suasana lain mengajar. Ya. Rugi kalau pakai Zoom, kita masih harus dalam ruangan. Ya. Jadi saya sekarang sedang duduk di taman. Jadi nggak pusing ya. Ini Zoom terus, buat pusing terus ini. Ya. Berada dalam kotak. Jadi cari suasana lain ya. Sama seperti Bapak Ibu ada di warung kopi ya. Nah, hari ini saya coba duduk di taman sambil saya mengajar. Oke, grup berapa presentasi? Ini sudah tertinggal berapa hari kita, jadi kita presentasi aja berapa grup ini. Terakhir grup berapa? Terakhir kelompok 3, Pak. Sekarang yang belum kelompok 4, 5, 6, dan 7. Kita masih berapa kali pertemuan dengan saya? 2 kali, Pak. Oke, kita coba selesaikan dulu satu persatu. Sekarang berarti kelompok 4 dulu coba. Iya, Pak. Siapa kelompok 4 biar saya? Saya, Pak. Rama, Pak. Oh ya, coba sebentar ya. Rahma ya. Rama Habib. Ya, Pak. Rama Habib. Ya, silakan. Ya, Pak. Izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Andasa, kemudian rekan-rekan seluruhnya, kelompok yang tergabung dalam kelas A, Magister Manajemen, Indonesia, tibalah waktunya kami dari kelompok 4 memaparkan Ethical and Social Issue in Information System. Kami memilih judul Will Automation Kill Job karena beberapa pertimbangan setelah kami berunding dengan rekan-rekan dari kelompok 4, bahwasanya ada salah satu pertanyaan dalam studi kasus ini yang memberikan kesempatan apabila Anda menjadi pemilik suatu pabrik, apa yang Anda lakukan apabila otomatisasi ataupun robot ini akan dipekerjakan di pabrik ataupun di perusahaan Anda. Berangkat dari situ kami memilih studi kasus Will Automation Kill Jobs. Kemudian latar belakangnya selain dari studi kasus ini juga kami juga mencari bahan-bahan lainnya. Memang sudah jauh tahun 1947 sendiri sudah ada novel tentang iRobot di mana robot ini memproduksi dirinya sendiri, kemudian menjadi ancaman bagi manusia. Di sini terkenal adanya hukum robot, hukum 1, hukum 2, dan 3 yang diadaptasi di film Hollywood, Robot dari tahun 2007. Kemudian seperti kita lihat sendiri, di sini ada tokoh teknologi saat ini, Elon Musk. Orang nomor 3 terkaya di dunia, yang dengan ambisinya dia menciptakan roket yang menuju ke Mars. Kemudian mobil Tesla yang kabar-kabarnya sendiri akan berinvestasi di Indonesia atau dikenal. Karena ke depan energi yang diperbuatkan adalah storage ataupun baterainya sendiri. Namun beliau sendiri anehnya malah memperjuangkan bagaimana etika teknologi dalam hal ini robot maupun etika yang berlaku untuk kecerdasan buatan. Karena ke depan ataupun sudah saat ini pun sudah demikian majunya sehingga banyak dilema terkait
penggunaan otomatisasi alat manufaktur maupun robot. Tidak hanya bidang pekerjaan, namun banyak hal. Di sinilah kami mencoba menerjemahkan bagaimana apakah otomatisasinya akan membunuh pekerjaan dan bagaimana secara sudut pandang etikanya. Kami lanjutkan. Ini tim kami, kelompok 4, ada Wildan, ada Nurul, dan saya sendiri. Masing-masing sudah bekerja, namun juga terancam pekerjaannya. Seperti Bapak Wildan ini, dia di bidang asuransi. Kalau Bu Nurul di bank, saya sendiri di bidang militer. Tidak menutup kemungkinan 5 ataupun 10 tahun ke depan pekerjaan kami telah tergantikan oleh robot juga, Pak. Demikian, Pak. Kemudian dari studi kasus tersebut, ada data maupun statistik menyatakan bahwa dari McKinsey Global Institute, bahwa tahun 2055 hampir 2.000 aktivitas pekerjaan akan tergantikan robot sebanyak 45% atau hampir setengahnya, kurang lebih 900. Ya, kita bisa berpikir nanti kita akan mencari pekerjaan lain atau kita akan mencoba bermain di bidang IT. Namun sebelumnya akan kami sampaikan sedikit video. Sebagian besar digunakan oleh manufaktur lebih cepat, lebih baik, dan lebih banyak yang khawatir pekerjaan mereka akan tergantikan. Beberapa pekerjaan cukup membosankan dan tidak membutuhkan skill yang cukup kuat. Kebangkitan robot sudah menjadi nyata hampir di semua pekerjaan. Tapi kita dapat melihat itu sebagai suatu kesempatan dibandingkan dari sebuah ancaman. Luar biasa ini. Tadi sudah disampaikan, kemungkinan pekerjaan kita pun tergantikan. Bahkan seorang binaragawan pun seperti Yuri Tolozo ini, dia malah menekati robot seks. Ya, tidak untuk anak seperti itu. Akan coba kita tampilkan bagaimana subjek tersebut. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan etika ataupun moral. Apakah sudah ada etika yang mengatur tentang robot? Apakah etika apabila robot ataupun mesin otomatis ini sudah dapat digunakan, contohnya di mobil menjadi otomatis. Ketika dia dalam kondisi kritis, apakah dia harus menabrak pejalan kaki atau dia harus menabrak orang bersepeda motor? Nah, nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pengusaha mobil tersebut atau pemegang teknologi dan sebagainya? Masih banyak hal yang berkaitan dengan etika robot ataupun otomatisasi ini yang cukup belum ada pembahasannya. Di Amerika sendiri sampai saat ini pemerintah belum secara langsung membidangi ini, malah membiarkan kepada ekosistem perusahaan teknologi. Bahkan di dalamnya juga ada seperti CIA dan ISA yang mewakili pemerintah dalam hal etika moral maupun etika dari robot dan teknologi itu sendiri. Sebenarnya etika robot atau otomatisasi adalah merupakan suatu etika teknologi, cabang dari etika teknologi. Banyak yang khawatir, terutama yang seperti yang tadi disampaikan di video, bahwa robot akan menjadi ancaman, bukan menjadi suatu kesempatan ataupun peluang bagi kita untuk menciptakan pekerjaan baru lagi. Karena sebagian besar ciri revolusi industri adalah ketika suatu pekerjaan hilang, maka akan ada banyak pekerjaan yang lainnya. Mohon izin, berikutnya akan disampaikan studi kasus yang sudah ditetapkan. Kami coba berbagi pemapar, setelah ini adalah Bapak Wildan, kemudian nanti dari Nurul sendiri ada Bu Nurul yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua secara bergantian. Silakan Pak Wildan.
Ya, terima kasih Pak Rama. Pertama, kami akan menjelaskan tentang bahasa dasarnya daripada otomasi. Otomasi itu sendiri, sebelumnya saya akan menjelaskan itu, otomasi adalah penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi, yang mana itu bisa mengoptimalkan produksi dan pengiriman barang dan jasa. Tetapi otomasi hanya dilakukan jika hasilnya lebih cepat, lebih baik secara kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Ada dua alasan kenapa otomasi itu akan diterapkan. Yang pertama adalah meningkatkan atau mempercepat produksi. Kedua, yaitu mengurangi biaya produksi atau gaji tenaga kerja pekerja itu sendiri. Dari beberapa sumber yang kita baca di buku dan juga dari beberapa sumber yang kami dapat seperti yang ada dari situs BBC sendiri, di kota-kota besar seperti Amerika Serikat, Flint, Detroit, dan Cleveland yang merupakan ujung tombak dari pertumbuhan berdasarkan sektor manufaktur, sekarang terancam kehilangan para pekerja di sana, terancam kehilangan pekerjaan. Di sana juga dinyatakan bahwa para pengangguran juga mendapatkan tunjangan, sehingga ini akan menjadikan beban terhadap negara dalam membiayai dari klaim tunjangan tersebut. Di situs ini juga, di BBC, melalui situs BBC juga dinyatakan 48% pendapatan para pekerja, pendapatan sebuah daerah itu atau negara bagian itu berasal dari pajak perorangan, 48%. 35%-nya berasal dari pajak asuransi dan hanya 5% dari pajak perusahaan. Dari case study yang menyatakan di sini, will automation kill our jobs? Ya, itu terbukti memang pada saat ini dilema yang dialami oleh para pekerja itu memang nyata. Sebagai seorang pebisnis, kita saja sebagai seorang pebisnis dengan persaingan yang saat ini mengharuskan para manajemennya untuk berpikir bagaimana cara menyediakan produk atau layanan yang unggul dan berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah. Salah satu solusi tersebut ialah menggunakan teknologi otomasi di dunia industri. Pada dasarnya otomasi industri atau industry automation ini adalah teknologi yang berkaitan dengan penerapan sistem mekanis, elektronis, dan sistem informasi berbasis komputer untuk mengoperasikan pengendalian tersebut. Poin kedua. Di sisi lain, di sini juga dijelaskan otomasi tidak serta-merta menghilangkan lapangan pekerjaan karena juga muncul banyaknya pekerjaan baru yang lebih kreatif seperti penggunaan mesin-mesin pembuatan mobil yang dulunya pada saat dulu itu memerlukan tenaga manusia, lalu beralih ke mesin, dan tentu saja kita membutuhkan seorang yang memang ahli di bidangnya untuk mengendalikan mesin-mesin tersebut. Sementara itu pekerjaan manufaktur yang paling berdampak dari robot dan otomasi. Umumnya pekerja yang keluar adalah tidak memiliki keterampilan atau mobilitas pekerjaan baru. Dari situs BBC juga dinyatakan beberapa jenis pekerjaan yang akan terancam. Ya, seperti yang kita tahu, administrasi kantor juga sangat berdampak, kasir, akuntan, dan koki. Koki salah satu yang mungkin kita tidak percaya itu, tapi bakal bisa digantikan oleh robot. Resepsionis, dan itu sudah kita bisa melihat beberapa kota besar, resepsionis di sebuah
tempat pelayanan dari perusahaan itu sudah digantikan oleh mesin. Namun ada juga beberapa gambaran pekerjaan yang tidak bisa tergantikan oleh robot, yaitu pekerjaan seperti desain, editor, dokter sendiri. Dokter memang ada sekarang beberapa yang berpendapat bahwa kecerdasan buatan di bidang medis memang sudah bisa mendeteksi penyakit dengan akurat melalui pemindaian. Namun, kita juga bisa melihat profesi dokter tetap tidak bisa digantikan oleh robot. Alasannya karena dokter mampu menganalisa emosi manusia sehingga bisa melakukan penanganan lebih tepat. Sementara robot hanya bekerja secara sistematis. Public relation itu sesuatu pekerjaan yang memang tidak bisa digantikan oleh otomasi, karena membangun sebuah jaringan antara satu dengan yang lain itu diperlukan emosional dan sentuhan yang antara interaksi dari manusia ke manusia. Ya, seperti yang dijelaskan di slide ini, pekerjaan kreativitas, manajemen, dan keterampilan teknologi informasi paling tidak beresiko. Masalahnya bukan pengangguran massal, masalahnya sekarang adalah bukan pengangguran massalnya. Dan masalahnya di poin inti yang kami jabarkan di slide kami ini, dalam presentasi kami ini adalah masalah sebenarnya ada mentransisikan bagaimana membuka wawasan orang-orang dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya agar mereka siap menghadapi transisi dalam menuju era revolusi keempat. Next. Ya, persoalan nomor 1. Ya. Untuk pertanyaan nomor 1 ini, bagaimana pengoptimasian pekerjaan menimbulkan dilema di dalam etika? Ya, di era teknologi informasi saat ini, para pekerja telah menyadari, kita sudah telah menyadari semua dari revolusi pertama, sudah kita lihat, mungkin ya kita membaca dari sejarah, revolusi pertama itu membantu kita meninggalkan penggunaan tenaga hewan atau tenaga binatang di dalam pekerjaan, timbulnya mesin uap ditemukannya mesin uap. Di revolusi kedua itu menciptakan besar-besarannya penggunaan listrik dan produksi massal. Di revolusi ketiga, di mana zaman komputer menjadikan peningkatan efisiensi dalam suatu pekerjaan dan pencampurannya dengan internet. Dan di revolusi yang keempat, kita sudah melihat, yaitu adalah kecerdasan buatan, dan robot itu adalah salah satu persaingan yang sangat keras atau yang sangat besar nanti yang akan kita hadapi. Di sini dijelaskan bagaimana pengoptimasian dapat menimbulkan dilema. Ya, dilemanya itu adalah para pekerja menyadari bahwa sekarang adalah masa transisi, di mana mereka tidak lagi berpikir atau beranggapan tentang masalah penerapan otomasi pekerjaan yang hanya akan berdampak pada pekerjaan kasar saja yang bergaji kecil. Tetapi dengan keterampilan yang rendah seperti buruh kasar, penjaga gudang, dan kasir lainnya, para pekerja telah menyadari bahwa dengan keterampilan biasa, mereka tidak akan mampu bersaing untuk bisa bertahan dan mendapatkan pekerjaan, di mana pada era otomasi diterapkan akan memberikan dampak kepada mereka dalam kehilangan pekerjaannya. Ya. Pertanyaan kedua, siapa pemangku kepentingannya? Di pertanyaan kedua, siapa pemangku kepentingannya? Ya, dari beberapa sumber yang saya pelajari dan saya dapat, jika kita bertanya siapa yang bertanggung jawab atas pemangku kepentingan di dalam otomasi ini adalah diri kita sendiri.
Jika saya sebagai seorang pebisnis, tentu saya akan melihat peluang bisnis di dalam usaha kita. Jika kita bisa mengurangi biaya pengeluaran produksi dan meningkatkan produktivitas, tentu kita akan menerapkan otomasi mesin atau segala macamnya di dalam bisnis kita. Karena pada saat ini, jika kita tidak menerapkan itu, kita akan kalah bersaing, di mana para pesaing bisnis lain menerapkan otomasi tersebut di dalam usaha bisnisnya. Dan tentu pemangku kepentingan kedua adalah pemerintah. Pemerintah betul-betul mensupport para masyarakat di dalam bidang pendidikan untuk siap agar di masa transisi ini para generasi baru akan mampu bersaing di masa yang akan datang. Untuk pertanyaan yang ketiga, sudah Pak Rama? Sudah 2 pertanyaan. Ya. Ini pertanyaan tambahan tadi mengenai identifikasi opsi yang dapat diambil. Sebagian sudah ada di awal sebelum studi kasus, yaitu teknik menganalisanya melalui ethical issue. Tahap-tahapannya sudah terlihat jelas di buku, mulai dari identifikasi sampai dengan potensi dari pilihannya. Demikian. Kemudian Pak Wildan, terima kasih. Kami lanjutkan ke Bu Nurul. Silakan Bu Nurul, ataupun persoalan nomor 2. Silakan Bu Nurul. Jadi saya akan menjawab soal 2 dari case kelompok 4. Jika Anda adalah pemilik pabrik yang memutuskan apakah akan menggunakan robot untuk melakukan tugas tertentu, maka orang mana yang akan di PHK-kan, ataupun organisasi ataupun teknologi mana yang akan Anda pertimbangkan untuk melanjutkan proses operasional perusahaan Anda. Jadi, ketika kita memutuskan, ketika seorang manajer memutuskan apakah menggunakan robot atau tetap menggunakan tenaga manusia, tentu saja di sini menimbulkan dilema etika yang akan diambil oleh manajer untuk membuat keputusannya. Jadi untuk manajer dapat melakukan beberapa langkah-langkah, yaitu dengan menganalisis etika. Pertama yang harus dilakukan manajer adalah mengidentifikasikan dan menjelaskan fakta yang jelas tentang dilema yang mereka hadapi. Jadi di situ diidentifikasikan apa tujuan perusahaan dan apa yang dibutuhkan perusahaan, dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada pada saat ini. Yang kedua, manajer dapat, Pak Rama bisa balik ke 2 slide sebelumnya. Ini? Di belakangnya lagi, Pak. Di analisis etika. Ya, itu. Dan yang kedua, manajer dapat mendefinisikan konflik dan dilema yang dihadapi oleh perusahaan ketika menentukan apakah menggunakan mesin atau tetap menggunakan tenaga manusia. Di sini pasti terjadi konflik internal, baik dengan tenaga kerjanya ataupun dengan stakeholder dan pemerintah. Kemudian yang ketiga, perusahaan dapat mengidentifikasi stakeholder. Jadi perusahaan dapat melihat dan mempertimbangkan atau mungkin melakukan rapat dengan stakeholder, karena tujuan organisasi itu pasti untuk meningkatkan profit setinggi-tingginya. Jadi apapun keputusan yang diambil pastinya untuk meningkatkan profit perusahaan. Terus yang keempat, identifikasi opsi yang bisa diambil, karena tidak semua opsi dapat memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, perusahaan dapat memilih opsi yang dengan hasil yang paling baik. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi konsekuensi dari tiap opsi. Jadi pastinya setiap opsi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi di situ manajer harus menentukan opsi mana sih akan diambil, apakah menggantikan manusia
tenaga manusia ke tenaga robot. Next. Slide selanjutnya, Pak. Lanjut. Nah, di situ selain itu juga ada 3 prinsip yang dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama, responsibility, accountability, dan liability. Yang pertama, orang, yaitu pekerjaan berbahaya dan membutuhkan pekerjaan presisi tinggi. Jadi, di sini perusahaan dapat mempertimbangkan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Jadi ketika pekerjaan digantikan ke tenaga robot, dapat meminimalisirkan kecelakaan kerja yang dapat dialami jika pekerjaan itu dilakukan oleh manusia. Kemudian untuk organisasi sendiri, penggunaan mesin juga dapat mempercepat proses operasional perusahaan, terutama ketika menggunakan robot. Misalnya di perusahaan pembuatan mobil, robot dapat merakit dengan kecepatan dan tingkat kesalahan yang lebih kecil. Salah satu studi yang dilakukan oleh Darren dari MIT, Darren mengatakan bahwa satu robot dapat melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia. Bagi 4. 1.000 manusia. Bagi 4. Selain itu, 30.000 juga 150 penggunaan robot bagi 4. 3.700. efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produksi perusahaan. Dan penggunaan robot dapat meningkatkan cost effectiveness perusahaan sebanyak 4 kali lipat. Selanjutnya untuk teknologi yang dapat digunakan oleh perusahaan seperti robot dan digital, AI atau artificial intelligence, dan Internet of Things. Selanjutnya, Pak. Sudah. Ya, baik. Baik. Sudah. Pak Nurul, terima kasih tadi paparannya. Luar biasa. Cocok jadi manajer. Cocok. Saya lanjut. Kelompok kami mengandalkan bahwa ketika robot digabungkan dalam Internet of Things dan memiliki kecerdasan sintesis atau artificial intelligence, maka yang terjadi seperti yang game yang sedang viral sekarang. Mungkin akan terjadi saling menuduh. Itu siapa imposter, kemudian terjadi juga pengiriman antariksa yang dibuang karena ternyata dia salah juga, ternyata bukan dia, ternyata pelakunya. Demikian yang kita bisa ambil sebagai pesan moralnya. Terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih atas arahan dan bimbingan dari Bapak dosen, Pak Iskandar, sehingga kami merasa ter-trigger berusaha mencari, meriset, yang selama ini mungkin kami abaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak, kami saling terima Bapak. Terima kasih. Baik, wisuda aja pakai robot ya. Oh siap Pak, di Jepang katanya nih Pak. Siap. Ini sebenarnya topik yang menarik ya kalau kita bahas secara detail ya, karena pembahasan ini sudah dimulai sejak munculnya teknologi komputer. Orang ketakutan bahwa ini kalau komputernya berkembang maka akan menyebabkan pengangguran. Mungkin di stop dulu presentasinya. Baik Pak. Akan menyebabkan orang menganggur. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita akan coba lihat secara rasional ya. Industri sekarang masuk ke industri 4.0 di mana dikenal dengan IoT, Internet of Things. Semua bisa
dilakukan dengan mengkoneksikan dengan internet. Bahkan di bidang kesehatan, ya, ditambah lagi dengan teknologi AI, ya, artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan, ya, sehingga banyak yang sepertinya bahwa itu adalah sebuah decision emosional. Ya. Teknologi di bidang kesehatan, ya, untuk kontrol, malah orang atau pasien ditanami dengan chip yang mampu mengontrol bagaimana kondisi kesehatannya, yang langsung terlaporkan ke dokter. Jadi dokter langsung bisa tahu detak jantungnya, kondisi darahnya, dan lain-lain, sehingga bisa disikapi dengan baik dan cepat. Kita harus sadari bahwa kenapa orang menggunakan teknologi ini. Bahkan sekarang otomasi, artinya secara otomatis. Kenapa? Karena memang dilihat dari sisi lemahnya manusia. Ya, misalnya pada pekerjaan rutin, ya, kemampuan kita di dalam bekerja rutin ini terbatas hanya berapa jam saja, sehingga nanti terjadi human failure, ya, human error, karena keletihan, ya. Jadi sehingga tidak fokus lagi, ya, hasilnya bisa salah. Ya. Maka untuk menggantikan kelelahan ini, buatlah sistem otomasi. Jadi orang tidak perlu dipekerjakan, tapi bisa dikerjakan dengan mesin atau robot. Yang kedua, ketika menghadapi situasi yang berbahaya bagi manusia. Sehingga ini juga digantikan oleh robot. Saya pernah presentasi tentang bagaimana perkembangan teknologi mutakhir di sektor militer. Ya, ketika saya mengajar di Kodam, ya, saya tunjukkan bagaimana ini berkembang. Ya, dan memang kalau kita nggak gunakan, efeknya justru orang lain menggunakan. Ya. Tapi kita coba fokus, jangan terbawa dengan kisah di film, ya. Kadang-kadang pemikirannya sudah jauh. Apakah kita sudah mampu seperti itu? Nanti yang pernah robot menggantikan manusia. Ya. Kita coba lihat hakikinya manusia. Satu-satunya yang Allah beri akal itu hanya manusia. Dan yang mampu berikan akal itu hanya Allah. Dan nggak dikasih pada robot. Ya. Jadi ketika manusia mampu mengcopy beberapa hal, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dicopy. Nyawa tidak bisa dicopy. Ya. Akal tidak bisa dicopy. Apa makna akal? Apakah hanya sekedar menggerakkan tangan, menggerakkan pikiran? Ya. Kalau kita bedah otak manusia, masih kalah. Masih kalah chip komputer yang tertinggi pun saat ini. Karena neuron yang ada atau jaringan yang ada pada otak manusia itu billion. Tidak akan mampu, cuma kita tidak menggunakan 100%. Kalau mau lihat film, ada satu film yang dia coba bagaimana kalau otak itu digunakan 100%. Ya, saya lupa nama judul filmnya. Ya. Sehingga dia mampu melakukan apa saja. Ya. Kita ini belum menggunakan. Nah, ini belum apa-apa, sudah kita mengalihkan ke robot, ya. Contoh lah, dulu kita menghitung itu dengan jari, cepat sekali. Sekarang kalau nggak ada kalkulator, 1+1 aja nggak bisa jawab berapa. Karena kebiasaan, ya, kebiasaan. Jadi apakah ini akan menggantikan? Betul dia menggantikan, tadi seperti yang disebutkan tadi, bahwa akan ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang timbul. Makanya saya katakan, dari dulu sampai sekarang, ya, masih ada pekerjaan, dan itu masih kosong. Ya, tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk perubahan ini masih sangat banyak. Dan itu tak terisi. Nah, ini yang jadi masalah utama adalah ketika perubahan itu terjadi, knowledge manusia
perilaku manusia tidak mudah berubah dengan cepat. Dan kok begitu cepat berubah. Kalau masih ingat ya, masa-masa dimulainya SMS. Ya, kita SMS lah seseorang, kenapa nggak dibalas-balas? Ya, ternyata malam baru dibalas. Kenapa? Suruh balas semananya. Ya, karena dia gaptek. Ya. Atau beli alat canggih-canggih di kantor, tapi hanya kita pakai untuk mengetik saja. Pada kekuatan prosesornya sudah banyak hal yang bisa digunakan. Jadi proses pada SDM itu nggak mudah. Belum lagi untuk perubahan, sangat sulit untuk melakukan perubahan. Di awal dulu komputer masuk Aceh, ya kita dulu masih pakai gunakan Wostar. Saya melakukan pelatihan bagaimana menggunakan aplikasi baru dari Wostar 4 menjadi Wostar 7. Karena sangat berbeda. Waktu pelatihan sampai kalau salah 3 bulan. Dan sudah sangat mahir. Ya, sudah sangat mahir. Kemudian, 1 bulan kemudian saya monitoring lah istilahnya. Sekarang istilah monitoring. Saya datangi satu-satu mahasiswa saya, ya murid saya, terus saya lihat apa yang terjadi. Ternyata masih mereka pakai WS4. Apa alasannya? Pak, udah biasa. Jadi, untuk perubahan itu nggak mudah. Yang kedua, kalau saya pakai WS7, nanti saya hasil atau dokumen yang saya hasilkan itu tidak bisa dibuka oleh teman lain yang hanya bisa pakai WS4. Jadi, environment-nya tidak mendukung. Begitu juga penggunaan. Environment-nya belum tentu mampu berubah. Ya, mungkin generasi milenial sudah biasa. Ya, tapi generasi bukan milenial bagaimana? Apakah sudah mudah beradaptasi? Apakah Anda sudah suka dilayani dengan robot? Ya. Misalnya Pak Rama, ya, mau dilayani sama robot atau sama gadis cantik? Siap. Jadi belum tentu. Mungkin bagi anak mereka sudah senang dia bisa berinteraksi ya. Iya betul. Ya, kalau awal-awal masuk Facebook di Aceh, ya, kalau masih ingat, apa yang terjadi? Orang nggak suka karena di Aceh itu sistemnya itu dilayani. Betul. Ya, sedangkan ini kita harus ke kasir bayar baru makan. Walaupun sebenarnya itu syariah ya, makanan sudah dibayar baru kita makan. Ya, bukan makanan dihutang dulu, itu hutang dulu belum bayar ya. Ya. Jadi betul-betul halal. Tetapi karena culture kita ada dilayani, orang nggak biasa. Tapi dalam prosesnya akan berubah. Berapa lama tren perubahan itu? Teknologi sangat cepat berubah. Apakah perilaku itu berubah? Ada juga ketika ada bisnismen membuat bisnis, kami antar saja. Jadi belanja, diantar ke ibu-ibu. Apa yang terjadi? Nggak laku bisnisnya. Kenapa? Ibu-ibu rasanya kalau nggak ke pasar sakit jiwa dia. Kenapa? Nggak bisa berdakwah. Bukan berdakwah ya. Nggak bisa bertengkar. Ya, bertengkar apa maksudnya? Tawar-menawar. Ya. Nggak satu hari nggak tercium bau ikan, bau ini, rasanya nggak hidup. Jadi pada masa itu tidak laku. Ya. Kenapa? Dia masih suka datang ke pasar. Masih suka bau-bau. Jadi untuk masuk pasar modern pun masih nggak laku. Karena dia nggak biasa dengan fixed price. Nah, harga tetap. Nggak bisa tawar. Rasanya geram rasanya. Nggak bisa nawar. Ada pada awal dulu saya lihat sendiri. Dia nawar di kasir. Pak, ya, Bu, ini sudah harga tetap, nggak bisa tawar. Tetap dia nawar. Kalau nggak mau nawar, nggak bisa beli. Jadi nggak. Nah, tapi proses itu ada juga dengan teknologi. Apalagi industri
4.0 sehingga semua bisa dikoneksikan dengan internet, semua bisa dikontrol dengan jarak jauh. Ya, kita bisa buat hujan buatan untuk teknologi agri-industri. Ya. Kita bisa menjalankan pembajak sendiri, kita bisa mengatur proses tumbuh, kita bisa melakukan operasi dari jarak jauh untuk medical. Ya, tentu ya ada bab yang membahas tentang bagaimana infrastruktur ya IT mendukung atau tidak. Karena tidak semua ya sekarang penuh dengan daring, terjadi flood connection, ya jadi banjirnya koneksi sehingga provider nggak siap, ya koneksi sering lelet gitu kan. Belum lagi hal-hal yang lain, koneksi tidak ada, blank spot, infrastruktur yang nggak dukung. Atau sedang ngasih ngobrol, tiba-tiba mati lampu, baterai tidak kita cas. Jadi tidak mendukung. Ini saat ini saya sedang juga Zoom, ya, kebetulan ada kegiatan anak-anak inkubator di bawah arahan saya supervisi. Mereka melakukan kegiatan kolaborasi sharing session dengan Jepang. Dan saya shock dengarnya. Ya, mahasiswa Jepang bilang, mohon maaf koneksinya sedang lambat. Nggak masuk pikiran saya di Jepang ada maaf koneksi sedang lambat. Ternyata sama saja. Ya. Kenapa? Bisa saja kita tidak ready dalam mempersiapkan hardware. Tiba-tiba banjir, terkejut seperti Zoom. Zoom ini terkejut ya. Tiba-tiba banyak uang ya, banyak orang pakai Zoom. Ya. Nah, jadi perencanaan di bidang IT ini juga sangat penting. Ya. Nah, jadi problematika ya kenapa tidak mudah orang langsung menggantikan ya karena itu. Ya, bila kita kaji dengan etik, ya juga masih banyak permasalahan di bidang IT. Nah, ada hal-hal yang mungkin tidak mampu mengcover dari penggunaan IT. Banyak hal yang bisa digantikan, tapi juga banyak hal yang tidak bisa digantikan. Sehingga Jepang ini menerapkan teknologi atau industri 5.0. Bagaimana teknologi berkolaborasi. Dan saya yakin, ya saya pribadi yakin bahwa akal itu cuma punya manusia. Malaikat aja tidak diberikan akal. Nah, ini perlu dikaji lebih jauh. Ya, apa itu akal? Di dalam Al-Quran dijelaskan. Ya. Bagaimana nanti kalau binatang dikasih akal? Enggak dikasih akal. Walaupun kadang-kadang kita lihat aneh, dia paham, ya seperti kera, ya, tapi bukan akal yang diberikan. Itu hanya milik diberikan manusia. Apakah bisa dikopi ke robot? Ya, tidak disebutkan, berarti tidak bisa. Maka orang akan merasa, sekarang sudah banyak orang merasa, wah privasinya terganggu. Ketika kita post, ya maka akan tersebar. Ya. Kalau kadang-kadang kita ke luar negeri, kita ajak foto, karena orang ngasih nggak mau, ya. Dia nggak mau tersebar. Ya, dia ternyata pergi ke Australia, karena apa namanya, bilang sama istri pergi ke Jepang, ternyata di Australia, pada foto masuk Facebook, ketahuan. Ya. Jadi ada privasi. Ya. Jadi ada orang yang sekarang juga meninggalkan medsos. Ya. Meninggalkan media sosial. Ya. Ini bab 4 ya, itu bicara tentang etik. Betul ya? Ya betul Pak, etik. Ya, tentang etik. Saya akan bahas sedikit tentang etik. Ya, etik itu bicara tentang benar atau salah. Dan masalahnya adalah benar atau salah itu
sangat tipis bedanya. Ya, semacam selembar benang merah. Kadang-kadang menurut kita benar karena persepsi kita. Jadi ketika masing-masing punya persepsi, kemudian didukung oleh culture yang dia bawa, didukung oleh lingkungan yang dia bawa, maka akan berbeda tanggapan tentang etik tersebut. Ya. Dan itu sangat dilematis ketika terjadi di dunia IT. Ya. Segala cara dihalalkan, menggunakan buzzer, membuat hoax, memanipulasi foto, berita, ya, sehingga kita sendiri nggak tahu. Nah, salah satu yang menyebabkan COVID-19 ini bertambah parah adalah karena perkembangan teknologi semakin cepat. Berita apa yang terjadi dalam detik itu bisa sampai. Nah, kalau berita benar, saya tidak sangat khawatir. Tapi berita benar pun kalau disampaikan secara ekstrim, orang bisa mati di tempat, gitu kan? Ya. Jadi sehingga cepat sekali ya, berita. Dan itu mengacaukan lah menurut saya ya. Nah, efek dari benar atau salah yang masing-masing dibawa dari persepsi masing-masing, yang dibelakangi dari budaya, edukasi, lingkungan, ya sehingga akan berbeda satu sama lain dan berkumpul dalam satu organisasi, berkumpul di dalam penggunaan IT, mengakibatkan ada gangguan. Maka di beberapa profesi, ya, profesi yang mampu mengganggu orang lain dibekali dengan code of ethics. Ada buku code of ethics seperti accounting, kedokteran, ya. Militer pun juga mempunyai aturan tersendiri. Kalau tidak berhadapan ke mahkamah militer, ya. Kedokteran berhadapan dengan ID, ada komisi etik, yang lawyers juga begitu. Diatur dengan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian, apakah itu cukup? Ternyata tidak cukup. Bagaimana dengan umum, masyarakat umum? Maka masyarakat umum diaturlah dengan undang-undang. Ada undang-undang perdata dan ada undang-undang pidana. Dan ada peraturan-peraturan yang mengatur pada spesifik aturan. Misalnya lalu lintas, ada aturan lalu lintas. Ya, kalau nggak ada lalu lintas maka merah, kuning, hijau itu tidak dianggap. Tapi persepsinya apa? Merah itu berhenti kalau ada polisi. Kalau nggak ada polisi boleh jalan. Ya, jadi ketika hijau jalan terus, kuning hati-hati lihat kiri kanan. Kalau ada polisi berhenti pada merah, kalau nggak ada polisi jalan. Begitu juga memakai helm awal-awalnya. Banyak orang nggak pakai helm. Karena dianggap bahwa polisi hanya pada pagi hari, sore nggak pakai helm. Karena itu menyangkut persepsi. Ya, akan jatuh nanti pecah kepala. Wah, itu kan kalian yang pecah kepala, saya kan enggak. Ya. Jadi persepsi. Maka dengan aturan perundangan lalu lintas, itu akan dikenakan sanksi. Kita sendiri sebagai Muslim, ada yang mengaturnya. Ya, apa pegangan kita? Al-Quran dan hadis. Maka dikatakan bahwa Rasulullah dikirim ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Ya, bukan untuk membuat kita pintar, tapi memperbaiki akhlak. Karena dengan akhlak yang baik, maka akan bisa menjadi apapun, menjadi lebih pintar, menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat. Karena kuncinya adalah di akhlak. Karena dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia karena dia bermanfaat bagi orang lain.
Tanpa akhlak nggak mungkin itu terjadi. Ya. Sehebat apapun Anda, setinggi jabatan apapun, ketika akhlaknya tidak ada, tidak akan membawa ke sesuatu yang baik. Ya, maka konsep etika ya dapat dilaksanakan di mana saja. Ya, dan itu disadari oleh pemerintah sehingga membuatlah undang-undang ITE. Ya. Mengatur, walaupun masih kalah larinya dengan perkembangan teknologi, maka kadang-kadang dipakailah hukum yang biasa untuk mampu mengcover kejadian-kejadian ini. Ya, tapi karena nggak sempurna, kadang-kadang dimanfaatkan ya hukum itu sikit-sikit kena ITE ya, tanpa dikaji lebih jauh ya. Sehingga apa yang terjadi ketika kita memanfaatkan bahwa kita mau curhat di Facebook, ya, dan itu menyangkut nama baik orang lain. Maksudnya gini, saya ini kok asik dimarah-marahin aja sama Pak Rama. Saya lihat wajahnya kok tambah nggak baik ini. Ya. Kan gosipin tentang Pak Rama, tapi tulisan di Facebook. Ya kan, yang baca itu semua orang. Ya, sampai tulis Pak Rama itu di kodam segala macam, dibaca sama jenderal dia, udah kena panggil. Padahal dia curhat. Maka banyak kejadian ketika dia curhat, kalau masih ingat kasus RS Omni, ya. Tapi yang menariknya adalah ketika kita punya warga negara tambahan, ya, netizen. Warga negara yang mampu mengatur kehidupan kita, mengatur hidup kita. Pagi-pagi kita bangun baca WA pusing kita. Buka Facebook. Jadi jangan buka dulu Facebook. Ya, hirup udara segar, nikmatilah hidup. Karena apa? Banyak berita, nggak tahu mana benar, mana salah. Ya, maka di dalam sistem informasi itu masih kita anggap adalah data sehingga harus diproses ulang. Saya menjadi informasi yang kita bisa pakai. Jangan langsung digunakan. Ini curhat. Itu semua di Facebook. Marah dengan istri, marah dengan anak. Ya, semua dibaca. Cara foto yang sisi A beda dengan sisi B, sudah salah tanggapan. Ya, jadi itu patut dipertimbangkan. Ya. Jangan sampai ada standar ganda, ada informasi ganda yang orang tidak mampu melihat secara benar. Ya, Bapak coba aja foto dengan angel yang berbeda, pos pasti orang beranggapan beda. Ya. Kalau dari depan pasti nampak gemuk. Ya. Maka kalau berfoto tahan napas dulu kan supaya nampak kurus. Ya. Foto dari samping udah nampak kurus. Nah, jadi angel itu akan berbeda. Maka bagaimana kita juga jujur pada diri kita sendiri. Sama Bapak Ibu jujur ketika isi mau daftar email, data Facebook, semua diisi nama yang benar, alamatnya benar. Semua data pribadi diisi, tanggal lahir. Jadi kondisi di IT ya bagaimana etik, luar biasa. Belum lagi kita bicara tentang haki, ya hak kekayaan intelektual. Orang mudah copy paste ya pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya bahkan sekarang media pun wah, mudah ambil beritanya, kemudian besok udah print. Ya, saya seringkali malamnya sudah baca, besok persis sama saya baca di majalah di koran tertentu. Ya, nggak boleh sebut nama nanti kena undang ITE. Ya. Nah, ini juga satu tantangan bagi dosen ketika mengajar daring dan kita record atau saya sering live. Kadang-kadang di kelas kita mendiskusikan sesuatu yang real dan kita bebas saja memberi tanggapan. Nah, tetapi ketika itu sudah menjadi ruang publik, ya saya misalnya menilai gaya kepemimpinan seorang gubernur, tentu akan kita bedah gubernur itu.
Kita jelaskan secara teori. Nah, mahasiswa akan kasih pendapat nanti. Oh begini, oh begitu. Bisa betul, bisa salah pendapat. Nah, dianggap itu sudah nama baik. Atau Pak Rama lah, tiba-tiba Pak Rama kita nilai karakter kepemimpinan Panglima. Ya. Kalau 16 berani Pak ya. Kalau di publik, Ya, Pak, bunuh diri, Pak. dalam konteks akademik, Ya, nggak problem. Tapi karena jalurnya sudah menjadi konsumsi publik, ya itu akan bermakna ganda karena orang yang melihat. Maka kadang-kadang walaupun saya sudah siapkan bisa berjam-jam ini ceramahnya di dalam kelas, mungkin jadi 15 menit. Improvisasi jadi kurang. Nah, ketika ini saya live-kan di YouTube misalnya, saya live-kan ke Bapak supaya Bapak Ibu juga ingin mengulang kaji lagi, tinggal buka YouTube saya, ya, sehingga nggak perlu catat lagi, tinggal dengar aja. Sampai kerja lain juga dengar, nggak mesti nonton, kan? Tapi apa yang jadi masalahnya, ya, ketika saya share misalnya sebuah video, dan video itu ada copyright, langsung YouTube mengklaim itu adalah di bawah copyright. Ya saya nggak problem kalau itu dikatakan tidak terganggu, ya, dan hanya tidak bisa dimonetize. Saya nggak penting. Yang penting saya video itu bisa dipakai oleh mahasiswa saya. Nggak perlu monetize, ya. Tetapi kalau itu take down oleh ownernya, YouTube saya kalau dikali take down ditutup, harus buat YouTube baru. Jadi masalah haki, copyright. Dan itu banyak yang terjadi, ada yang mengcover album dan lain-lain, itu jadi masalah. Kadang-kadang penyanyi orinya nggak terkenal, ya, penyanyi cover yang terkenal. Jadi banyak dilematis, ya, dilematis di tataran etik kalau kita bicara tentang etik. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Izin Pak. Izin Pak. Ya, silakan. Kita Kemal Pak. Siapa? Kemal Pak, Kemal. Kemal, ya, silakan Pak Kemal. Nah, ini pertanyaannya untuk Bapak Iskandar atau kepada boleh, kelompok? sama inilah yang presentasi. Oh, siap Pak. Izin Pak ya, saya mau bertanya untuk kelompok 4. Pertanyaannya, dalam presentasi Bapak-Bapak ini kan disampaikan bahwa jika menjadi pebisnis, maka mereka akan melihat otomasi tersebut sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Artinya mereka akan memilih menggunakan robot dan kemudian mem-PHK atau meniadakan pekerja ini, mengurangi pekerja. Nah, kemudian bagaimana dengan tenaga kerja yang selama ini telah loyal bekerja dan membantu mengembangkan bisnis mereka ini, Pak? Mohon dijawab, apakah memilih menggunakan robot dan kemudian mengurangi bahkan mem-PHK-kan pekerjanya, atau bagaimana jika Bapak-Bapak ini menjadi manajer suatu bisnis tersebut? Terima kasih, Pak. Pak, nggak dengar? Nah, terus nggak, Dek? Ya, Pak. Kami sudah pernah diskusikan ini dengan kawan saya, Pak Wildan. Mungkin silakan Pak Wildan. Ya, terima kasih kepada pertanyaannya, Bapak Kemal. Masalah pekerja kita yang loyal, ya. Masalah pekerja kita yang loyal. Di sini saya akan menggambarkan sebuah di sini saya menggambarkan sebuah bisnis yang bergerak di bidang
tidak usah jauh lah, kita berbicara tentang pabrik semen yang ada di Lokna. Pabrik semen yang ada di Lokna itu sebelumnya mungkin itu termasuk udah revolusi yang ketiga ya, menggunakan tenaga mesin semua sudah. Tetapi jika berbicara tentang pegawai yang loyal, itu tadi ada beberapa pekerja yang bisa kita pertahankan ya. Yang beberapa yang kita pertahankan. Saya contohkan usaha yang digulati oleh sekarang contoh ini Pak Rajak lah, usaha di dalam batu bata. Ya, kita contohkan yang itu dulu, ya. 10 tahun kemudian usaha yang sedang dilakukan oleh Pak Rajak sendiri meningkat dengan pesat dengan era teknologi. Seperti contohnya dulu beliau memakai jasa-jasa tenaga karyawan untuk memasarkan batu bata mereka kepada orang ke orang. Zaman telah berubah, internet telah ada. Promosi pemasaran marketing sekarang bisa dilakukan dengan media sosial. Bukan berarti kita memecat karyawan yang ada, tetapi dengan semakin besarnya, dengan kita memanfaatkan teknologi, bukan berarti kita mengurangi karyawan, tetapi kita hanya tidak merekrut pegawai tambahan, hanya melatih karyawan-karyawan yang sudah bekerja lama dengan kita. Yang tadi kita bahas dia sana, masalahnya sekarang bukan pada pemecatan massal, tetapi mentransisikan para pekerja yang sebelumnya ke pekerjaan yang lain. Sebelumnya mereka secara manual yaitu mempromosikan produksi batu bata yang digulati oleh Pak Rajak ini ke rekan-rekan, ke calon-calon pembeli-pembeli yang lain secara manual, secara tatap langsung. Dengan adanya teknologi, dengan adanya media sosial, itu bisa dilakukan di suatu tempat, bisa di kantornya, bisa di tempat usaha tersebut, tanpa harus lagi face to face. Sehingga pemasaran daripada usaha tersebut berjalan lebih lancar. Jadi intinya yang ditanyakan Pak Kemal sendiri adalah bukan pemecatannya yang dikhawatirkan, tetapi mentransisikan para pekerja kita dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Yang dengan memanfaatkan teknologi yang sebelumnya mereka mungkin kita bilang tidak menguasai teknologi, kita melatih mereka untuk menggunakan teknologi. Berarti kita di sini bukan memecat, tetapi tidak melakukan penambahan karyawan. Tidak melakukan penambahan karyawan dengan melatih para pekerja yang sudah ada. Tentu kita membutuhkan tenaga yang ahli untuk melatih mereka lagi. Persentasenya itu mungkin jika kita sebelumnya membutuhkan 10 karyawan, dengan era saat ini, dengan perkembangan era saat ini, kita hanya membutuhkan 2 karyawan untuk mengcover karyawan-karyawan sebelumnya. Itu Pak Kemal, jawaban dari kami, kelompok 4. Ya, terima kasih Pak Wildan, jawabnya sangat memuaskan. Jadi Pak Razak yang produksi batu bata, Abdul Razak. Iya Pak, iya Pak. Jadi udah berapa orang karyawan dipecat? Enggak. Jadi seperti saya katakan tadi, ini dilematis ya. Nggak mungkin pengusaha yang mencoba mentransform ya, kecuali itu perusahaan dia juga ya. Dan hidupnya perusahaan itu kan jadi pilihan. Jadi Pak Razak tadi batu bata, apakah masih gunakan tradisional atau sudah pakai mesin? Ya. Kan sekarang sudah ada mesin juga ya, yang mungkin kualitasnya bagus, sehingga cost of production lebih rendah. Ya. Atau menggunakan IT, teknologi. Pak Razak sambil ngopi seperti sekarang ini, tapi batu bata jalan terus produksinya. Ya. Dikendalikan seperti orang main game ya kan, buat batu bata.
So itu pilihan. Maksud transformasi di sini adalah bagaimana orang melihat dalam proses mengadopsi sebuah teknologi, ternyata akan timbul banyak hal yang lain, ya akan diperlukan banyak orang yang membuat platform tersebut, ya seperti sekarang kita lihat banyaknya daring, ya karena muncul banyak hal, ada orang yang mengkreasi hanya seperti backdrop, jadi perlu desain backdropnya. Anda sekarang membuat event virtual untuk pameran, sekarang sudah ada aplikasi event virtual pameran, kemarin tidak ada. Tapi ya sudah berapa bulan, lambat ya, karena tenaganya sedikit. Jadi dibutuhkan banyak tenaga yang kreatif membuat hal yang baru tersebut. Jadi semua bagaimana transform ke dunia digital. Ya, tadi saya sempat, karena bosan di ruangan terus dari tadi. Ya, dari pagi ya, saya cari suasana. Ternyata nggak bisa juga ya. Anginnya sepoi-sepoi, ngajarnya sambil ngantuk nanti. Jadi environmentnya sudah beda. Mengajar di warung kopi bisa saja, tapi bagaimana sound di luar yang mengganggu. Mungkin nanti ditemukan teknologi model speaker yang hanya mendengar dari jarak dekat, ya sehingga suara-suara jauh nggak terdengar. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Jadi akan timbul hal-hal baru, sehingga memerlukan orang-orang. Maka teknologi mungkin di 5.0 nanti teknologi yang user friendly, ya tidak memerlukan keahlian yang harus misalnya ngambil kuliah sampai 5 tahun, ya sama seperti HP, hanya buka sebentar semua udah bisa. Bahkan anak-anak paling cepat karena dia rajin mencoba ya. Semua aplikasi yang ada di HP sudah bisa digunakan. Karena mungkin anak itu baru 4 tahun, 5 tahun. User friendly. Jadi teknologi yang user friendly sehingga menimbulkan percepatan dalam proses transformasi. Sehingga bagaimana dia mendeliver bahwa itu sebuah pekerjaan. Dulu orang mengatakan ngopi di warung kopi berjam-jam, buang-buang waktu. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat yang ngopi itu pendapatannya per bulan 300-400 juta. Hanya dropship, memindahkan barang di Tokopedia, jual di Shopee atau sebaliknya. Karena di warung kopi saja. Jika konsep office pun berubah menjadi konsep working space. Jadi ada peluang-peluang ya kita bertransform dengan IoT, big data. Siap atau tidak? Bidang apa saja? Bidang militer, bidang Pak ini di mana nih? Pak Wildan, bidang apa? Asuransi Pak, jasa. Asuransi juga begitu, ya. Satu lagi, Bu Nur. Bank Pak, bank, perbankan. Udah syariah belum? Udah Pak, BRI Pak. Ya, tetap di bank. Iya. Ya, sampai selesai nanti baru ini ya. Dan itu akan berubah. Kalau nggak berubah bisnisnya kali, ya akan orang nggak datang. Di perbankan bagaimana OVO semua pakai OVO kan? Ya, kira-kira ada nggak pegawai bank yang suruh pakai Bapak suruh pakai OVO? Kami link aja Pak, lebih ke link aja karena kerjasama link. Link aja kan baru sekarang. Iya. Ya, awal-awal kan OVO. Maksud saya, ketika Bapak Ibu pakai OVO ada nggak? Ya, Bu Nur datang tuh nawarin OVO. Orang bank datang nawarin OVO. Ada nggak? Nggak ada. Cuma dengar-dengar kau cerita langsung install cepat sekali. Dia nggak buka kantor di Banda Aceh. Orang Banda Aceh banyak pakai OVO.
BRI harus buka kantor dia supaya masyarakat bisa datang tuh nabung. Ya, tim marketingnya nawarin buka tabungan. Ya, nah sekarang link aja. Bagaimana orang mau menggunakan link aja. Saya sudah ada aplikasi NSP bisa pakai. Nanti tunggu ada yang isi uangnya baru kita pakai ya. Ini teknologi cepat sekali maju. Ya. Kenapa OVO itu sangat diminati sama anak milenial? Kenapa? Dia buang promosinya, diberikan diskon di gerai-gerai. Ya. Dia buang promosinya, diberikan poin, dan poin itu bisa dibelanjakan. Wah, ini senang sekali, hitung-hitung poin. Ya. Saya lihat tuh mahasiswa saya, Pak, saya dapat poin segini. Bahkan karena awal-awal dulu nggak ada OVO, orang nggak jadi belanja. Ya, sebelum ngopi di tempat saya, dia tanya ada OVO, Pak, nggak ada, dia keluar lagi. Ya, bayangkan dia berpikir hemat, belanja 100.000 dia dapat cashback 30%. Ya, 30.000 dia bisa tambah makan nasi goreng misalnya. Nah, jadi itu berupa teknologi. Oke. Kelompok 5 kira-kira ada presentasi? Tapi kalau lama kayak tadi nggak sempat. Bahannya sih sudah kita siapkan sih, Pak. Berapa lama siap presentasi? 10 menit boleh, Pak? 10 menit, Pak. Hah? 10 menit, Pak. 10 menit. Oke, 10 menit ya. Ya, Pak. Silakan. Siapa yang presentasi? Bapak Muhajir, Pak Pilar, dengan saya, Pak Taufik, Pak. Nah, yang buat presentasi, apa namanya, PowerPoint-nya siapa? Oh, saya, Pak, saya. Nggak ada nama saya. Pak. Hah? Taufik, Pak. Taufik. Taufik Kopi. Ini lagi Dina Kopi nih, Pak, sekarang. Taufik, oh ya, di Rapina. Enggak, di Lantemen, Pak. Lantemen, tinggal saya keluar terangnya ngajar situ aja. Iya. Taufik Hidayat ya? Iya, Pak, ya. Oke, silakan. Baik, Pak. Oh ya, latar belakangnya NA. Saya mulai, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati dosen kita, Bapak Bob Iskandar Shah. Yang saya hormatin rekan-rekan seperkuliahan Unsia kelas A semua. Baik, pada sore yang cerah ini kita dari kelompok 5, yaitu Bapak Muhajir, Bapak Pilar, dan saya sendiri Taufik akan mempresentasikan mengenai IT Infrastructure and Emergency Technology. Di sini saya akan menjelaskan case study kita tentang sistem komputerisasi waralaba pada PT Indomaret Sematama, atau yang lebih dikenal dengan nama Indomaret. Nah, mungkin rekan-rekan semuanya itu sudah sangat-sangat familiar ya dengan nama Indomaret. Karena mungkin di sekitar tempat tinggal kita itu sudah ada semua gitu, terutama misalnya di Banda Aceh, ya, di Setui, di Ketapang, di Darussalam, itu rata-rata sudah mempunyai cabang dari Indomaret ini. Nah, ini sedikit tentang company profile Indomaret sendiri, yaitu Indomaret sekarang ini merupakan jaringan waralaba terbesar di Indonesia. Ya, nah, seperti yang kita ketahui, selain Indomaret itu ada Alfamart, Alfamidi, dan lain sebagainya. Tetapi yang sampai sekarang ini yang masih survive dan bertahan dan malah berkembang itu sampai sekarang adalah Indomaret. Nah, Indomaret ini sendiri itu berdiri pada tahun 98 pada saat terjadinya krisis moneter.
dan merupakan masih dalam kepemilikan dari Salim Group atau Indofood. Update dari data yang saya peroleh sampai dengan tahun 2019, Indomaret sendiri itu sudah mempunyai lebih dari 16.000 store ya, yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai dengan Papua. Dan untuk sahamnya ataupun kepemilikannya itu sendiri itu meliputi dari koperasi ataupun dari mereka sendiri, badan usaha ataupun dari daerah ataupun dari perseorangan atau dalam bentuk yang lebih kita kenal sebagai franchise ya. Jadi sini saya jelaskan bahwasanya untuk store-store Indomaret ini sendiri itu tidak semuanya itu dimiliki langsung oleh perusahaan, tapi kepemilikan sahamnya ataupun pembagian dari total store yang ada sekarang itu 60% itu masih dimiliki oleh perusahaannya langsung, dan sisanya 40% itu dimiliki oleh perseorangan atau franchise ataupun BUMD seperti itu. Nah, untuk saat ini sendiri Indomaret itu sudah memiliki 33 cabang distribusi di seluruh Indonesia. Ya. Nah, untuk Aceh sendiri sampai saat ini dia masih tunduk ke Medan. Walaupun di Aceh kita tahu bahwasanya mereka sudah punya DC ya, sudah punya gudang yang besar di daerah Kaju sebelah kiri. Ya, tapi untuk saat ini mereka masih tunduknya ke Medan seperti itu. Oke, saya lanjut. Di sini kan saya akan membahas tentang sistem informasi yang digunakan oleh Indomaret itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai transaksinya. Ya, kita ketahui bahwa jumlah transaksi Indomaret dalam 1 bulan itu berjumlah 98 juta struk. Jadi kalau misalnya kita bayangkan dengan jumlah transaksi yang sangat-sangat luar biasa ini, maka pastilah Indomaret harus memiliki sistem informasi yang bagus ataupun yang terbaik, yang konektifnya sudah nasional. Karena kenapa? Karena Indomaret ini sangat-sangat bergantung dengan jaringan ataupun sistem informasi yang digunakan. Nah, untuk sistem informasi yang digunakan itu mereka menggunakan namanya point of sales, ya. Ataupun misalnya kalau teman-teman sekalian ya belanja di Indomaret, itu kan biasanya kita mau bayar nih ya, mau bayar belanja-belanjaan kita, itu mereka sistemnya tidak lagi menggunakan manual, cuma langsung sudah sistem barcode, scan barcode, dan setelah itu akan muncul di situ berapa harganya. Mungkin kalau misalnya di situ ada program yang sedang berjalan, itu langsung potong gitu. Dan pada saat terakhir kita pembayaran, ini pun dikasih 2 mekanisme ya, bisa menggunakan cash ataupun sekarang yang lagi ngetren itu kita pakai cashless ya ataupun e-wallet. Nah, yang sekarang yang lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Is tadi ya, pada saat teknologi yang sudah sekarang 4.0 ya, teknologi e-wallet ini juga sangat-sangat berkembang ya. Untuk saat ini market share-nya memang masih paling besar dimiliki oleh GoPay, itu dari PT Gojek ya, dari Gojek. Terus yang kedua OVO, dan yang terakhir adalah Link aja. Terus yang ketiga tentang sistem distribusinya ya. Sistem distribusi Indomaret ini sendiri ini menerapkan sistem yang sudah sangat-sangat baik ya, sudah sangat-sangat digital, yaitu menggunakan sistem digital picking system dan tailgate system. Nah, dari sistem yang ada di Indomaret itu informasi yang bisa dihasilkan yang pertama adalah mengenai penjualan produk ya, seberapa banyak produk yang bisa dijual oleh Indomaret, baik itu by daily, weekly, monthly, dan ini bisa direkap itu secara keseluruhan ya. Jadi tidak hanya satu store aja, itu dari satu store itu akan dikumpulkan lagi dalam bentuk depot ataupun dalam cabang. Nah, ini laporannya akan dikirim ke HO-nya mereka, yaitu di Jakarta. Jadi memang secara teknologi saya rasa memang Indomaret ini sudah sangat-sangat baik ya dalam melaksanakan dalam teknologi yang diterapkan gitu. Terus yang kedua adalah mengenai data stok online mereka. Jadi kemarin kita flashback 2 minggu yang lalu ya, Pak Is juga sempat menjelaskan masalah stok online ya. Gak mungkin dong dengan stok yang 5.000 item yang dimiliki oleh Indomaret itu dicek satu-satu. Makanya di sini perlu adanya sistem. Jadi sistem yang diterapkan ini adalah sistem scanner barcode. Jadi akan terlihat nih, kita tinggal scan aja di barcode-nya, itu akan terlihat berapa sih jumlah stok yang ada di gudangnya gitu. Ya. Terus yang kedua adalah pengiriman data harian ya. Ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal itu mengenai
penjualan dan sisa stok yang ada gitu. Oke, next. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan ya mengenai post yang tadi. Jadi di setiap masing-masing store itu dia memiliki post ya, point of sales, atau misalnya kalau bahasa ininya ya kalau teman-teman belanja itu ada komputer gitu ya. Jadi di komputer itulah namanya post, aplikasi post itu ada gitu. Jadi ini berkaitan dengan harga, program dan lain-lain. Nah dari post itu akan terhubung ke store. Dari store itu akan terhubung lagi ke yang besarnya itu ke depot ya, ke yang kumpulan dari store itu sendiri. Nah dari data ini itu ya kita bisa melihat nih dengan harga modal, terus program yang berjalan, inventory-nya, dan jadwal pengiriman produk ya, termasuk pengiriman produk dari supplier-nya gitu ya. Nah untuk pengiriman produk dari supplier ini sudah menggunakan sistem PO ya, sudah menggunakan sistem PO, dan sistemnya itu terpusat dari hal-nya mereka di Jakarta. Jadi dari Jakarta itu biasanya mengeluarkan sistemnya PO, nanti dari masing-masing DC ataupun cabang itu bakalan mengeluarkan PO, dan biasanya dari supplier itu biasanya mengakses melalui web yang telah dikasihkan passwordnya. Oke, nah di sini saya akan sedikit membahas ya Pak tentang strategi marketing yang diterapkan di Indomaret. Nah, kenapa sih kalau untuk kita lihat ya di Aceh ini pertumbuhan penambahan store-nya ya baru berapa tahun aja itu sudah sangat-sangat signifikan gitu. Malah mungkin kalau kita pernah tahu ya dulu ya sebelum adanya Indomaret itu yang banyak itu orang taunya Pantai Pirak ya, Pantai Pirak. Cuma karena persaingan juga masalah strategi marketing, dan yang pertama adalah masalah strategi marketing, yang kedua adalah masalah sistem komputer tadi. Ini Pantai Pirak yang bertahan gitu. Jadi memang ada faktor persaingan yang ada. Makanya di sini strategi marketing yang diterapkan oleh Indomaret ini sangat-sangat bermanfaat gitu ya untuk memenangkan persaingan bisnis yang ada di sini gitu di Aceh pada umumnya. Nah, untuk program marketingnya itu yang diterapkan mereka itu ada 3 ya. Ada harga heboh, super hemat, dan promosi bulan ini. Jadi misalnya kalau teman-teman belanja ke Indomaret kan biasanya tuh ada tuh di depannya itu ada tulisan promo promo JSM namanya ya, promo cuma 1 minggu yang memang diperuntukkan untuk hari-hari weekend saja gitu. Nah ini biasanya memang sudah kerjasama ya dengan supplier ataupun prinsipal. Tujuannya supaya apa? Dia berani membuang margin ataupun dia berani jual rugi, cuma dia ingin ningkatin trafiknya ya. Jadi semacam ada sistem apa namanya, dia jual rugi tapi dia markup harga di produk lainnya. Karena kenapa? Biasa kan orang nih misalnya belanja ke Indomaret, biasa sih kalau yang saya tahu yang sering promo tuh ya minyak goreng, bisa dilihat di sini ya, ada minyak goreng, ada personal care, Pampers. Nah dia di sini kasih diskon, cuma di barang-barang lain itu di markup lagi gitu. Nah itu strategi yang marketing yang diterapkan oleh Indomaret, dan ini sangat-sangat berhasil gitu ya, sangat-sangat berhasil diterapkan untuk menarik traffic orang belanja di Indomaret. Nah sekarang kan ya orang kalau misalnya belanja di Indomaret itu ya ada faktor gengsinya juga gitu ya. Belanja di Indomaret ya, selain memang barang yang ada di tersedia di Indomaret itu sangat-sangat lengkap ya. Oke, dari case study yang kita lihat barusan, di sini kita bisa menarik kesimpulan ya. Yang pertama yaitu untuk saat ini Indomaret sudah menerapkan sistem komputerisasi yang baik, di mana sudah memakai ataupun sudah dikelola pos sehingga memudahkan untuk melihat kebutuhan dan forecast produk di masa yang akan datang. Nah, selain itu juga secara sistem distribusi juga sudah efisien, yaitu dengan memiliki supplier yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, jadi sudah bekerja sama dengan supplier yang ada di Indonesia. Malah biasanya kalau supplier itu ingin masukin produk ke Indomaret, dia ada namanya listing fee-nya lagi gitu ya. Ataupun listing fee itu istilahnya dia harus bayar lagi di depan untuk agar produk yang dia masukin tuh bisa masuk ke Indomaret seperti itu. Nah, saran yang kita berikan ke Indomaret yang pertama yaitu sebaiknya meningkatkan service level ya. Karena service level ini sangat penting, yaitu dalam bentuk ketersediaan produk, terus program-program perjalanan juga sehingga customer itu menjadi loyal. Terus yang kedua adalah mengenai jaringan ya. Jaringan juga agar selalu di-maintain ya. Kadang karena
saya sering misalnya isi listrik ya di Indomaret itu kadang jaringannya sering-sering rusak gitu, sering-sering medet. Nah, makanya ini perlu sebagai perhatian khusus karena jaringan ini sangat-sangat mempengaruhi bisnis itu berjalan untuk di Indomaret. Baik, untuk yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bapak Muhajir. Silakan Bapak Muhajir. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya saya akan menyambung sedikit mengenai dengan yang biasa kita dengar, bukan sesuatu hal yang asing, yaitu cloud. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan pengguna untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi internet. Cara kerja cloud computing ada beberapa metode kerjanya. Yang pertama, di sini teknologi ini menjadikan internet sebagai pusat server dan mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapat akses untuk menjalankan program aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi. Karena tidak perlu melakukan instalasi aplikasi, perintah-perintah yang digunakan pengguna tadi selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah oleh server aplikasi, maka data akan diproses. Artinya, pengguna akan menerima halaman yang telah diperbaharui sesuai dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Contoh cloud computing yaitu Yahoo, PDF Gmail, Google Drive. Beberapa contoh cloud yang sering kita dengar diantaranya Dropbox, Google Drive, SkyDrive, Box, SugarSync, iCloud, dan juga Amazon Cloud Drive, dan juga masih banyak beberapa cloud yang salah satunya Alibaba. Fungsi dan cloud computing selain murah, memiliki media penyimpanan yang fleksibel dan efisien untuk diterapkan dalam sektor bisnis. Cloud computing ini menjadi solusi untuk menurunkan permintaan hardware dan software dengan peningkatan jumlah pemakaian komputer dan para pengguna seluruhnya. Penyimpanan data ini telah menjadi prioritas di hampir segala bidang bisnis. Mereka biasanya menghabiskan sejumlah besar uang demi mempertahankan data berharga tersebut. Cloud computing ini dapat digunakan oleh pengguna karena tidak harus menggunakan banyak aplikasi, melainkan pengguna harus bisa menyalakan software dan interface cloud computing. Ada beberapa model-model cloud computing. Yang pertama, FreePart Cloud. Ini hanya digunakan oleh satu organisasi. Yang kedua juga ada Community Cloud. Biasanya ini untuk penggunaan bagi komunitas, institusi, atau organisasi. Contohnya penggunaan cloud computing adalah perusahaan bisnis yang mempunyai tujuan bersama. Masing-masing perusahaan menggunakan cloud sistem yang dikelola internal. Selanjutnya ada juga Public Cloud. Merupakan layanan yang menggunakan model public, sehingga siapa saja yang mengakses layanan ini, teknologi ini, tidak memerlukan biaya. Gratis. Contohnya Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan media sosial lainnya. Yang terakhir, Hybrid Cloud. Merupakan gabungan dari layanan privat dan public cloud. Sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Penutup dan kesimpulan, teknologi cloud computing mempunyai manfaat dan tujuan yang baik untuk perkembangan teknologi kita gunakan saat ini, terutama penggunaan dalam bisnis hal-hal tertentu, seperti di perbankan, Internet of Things, hal-hal lainnya dapat dipermudah dalam pekerjaan manusia. Teknologi cloud computing sendiri akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang didukung dengan infrastruktur. Cloud computing dalam perkembangannya merupakan sebuah teknologi yang memiliki kemampuan yang cepat dan efisien, dapat meminimalisir data. Dalam penerapannya, cloud computing memerlukan hosting yang memiliki keamanan yang tinggi. Terima kasih atas kesempatannya.
Dan juga ada beberapa kasus yang sebelumnya, seperti yang terjadi pada Telkomsel, yang pernah dikritik oleh Bapak Menteri sendiri, seperti pendapatan terbesar Telkom itu berasal dari Telkomsel, yang rata-ratanya yang berpusat pada digital informasi. Salah satunya seperti yang waktu Asian Games, Indonesia masih menggunakan cloud melalui Alibaba dengan mengeluarkan biaya cukup besar. Makanya saran dari Bapak Erick Thohir agar Telkom dan Telkomsel dapat memaksimalkan penggunaan mengenai dengan cloud ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Pak, masih ada satu topik lagi, Pak. Iya. Satu topik Jangan, lagi itu mengenai next saja yang lain. Kenapa? Ada satu lagi? Ya, Pak. Ada satu lagi, Pak. Silakan Pak Pilar dilanjutkan. Satu lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kesempatannya. Mungkin saya bakal mempersingkat aja ya. Jadi BYOD itu adalah merupakan sebuah fenomena yang sedang marak terjadi, yaitu bring your own device, di mana setiap orang itu membawa device-nya masing-masing. Gitu. Nah, fenomena ini juga sudah diterapkan di beberapa perusahaan seperti perusahaan Apple atau Google dan bahkan beberapa startup yang ada di Indonesia. Next, Pak Taufik. Apa saja keuntungan dan kekurangannya dari penerapan fenomena ini terhadap perusahaan? Yang pertama, keuntungannya adalah karyawan menjadi lebih nyaman dan bekerja lebih efisien karena mereka menggunakan device sendiri atau komputer sendiri. Karena misalnya sebagai contoh, misalnya saya menggunakan komputer Pak Taufik atau Pak Muhajir, belum tentu itu bisa membuat pekerjaan saya menjadi nyaman. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, dengan adanya fenomena BYOD, kemudian ruang dan waktu itu bukan menjadi hambatan lagi. Jadi seperti kita sekarang ini, kita bisa saja melakukan meeting di mana saja dan kapan saja gitu. Dan dapat menghemat waktu juga. Namun terdapat satu kekurangan, yaitu penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Ada di cloud tadi itu, maka ada kemungkinan untuk data tersebut diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian kesimpulannya, fenomena ini sebenarnya bisa memberikan dampak positif bagi bisnis. BYOD dapat meningkatkan efisiensi kerja karena karyawan bisa lebih fasih dan dalam menggunakan perangkat pribadinya mereka. Dan ini juga dapat memotong biaya pelatihan karena untuk pengaplikasiannya mungkin akan lebih mudah apabila mereka sudah mengetahui skill-skill dasar sebelumnya. Nah, maka alasan utama mengapa BYOD bagus untuk bisnis adalah karena BYOD mampu meningkatkan mobilitas, fleksibilitas, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Muhajir dan Pak Pilar. Dari kelompok 5, Pak, cukup sekian presentasi kita mengenai IT infrastruktur. Mungkin ada tanggapan dari Bapak atau rekan-rekan sekalian? Silakan. Pak, ada satu pertanyaan dari kawan-kawannya, ada tidak? Siapa? Izin, Pak. Ya, silakan, Pak Rama. Kami mau bertanya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami bertanya pada kelompok 5. Sepertinya bisa untuk tiga-tiganya nih, karena ini masalah security atau seperti yang kita ketahui, karena banyak contoh kasus, dia mempelajari perilaku konsumen per wilayah melalui data-data yang dia miliki. Dan itu bertebaran di dark web atau bertebaran di internet lah. Jual beli data perilaku konsumen ini. Bagaimana keamanannya terkait dengan SIM, termasuk juga cloud dan bring your own device, termasuk masalah keamanannya, bagaimana keamanannya sendiri. Yang jelas-jelas saja dan pasti kami pun di bidang
militer sendiri, selama itu terkait dengan jaringan, tentu pasti ada bahasa tidak aman lah, seperti itu. Pasti tidak amannya. Namun bagaimana cara menangkalnya, jangan sampai tersebar di mana-mana. Demikian. Terima kasih Bapak kesempatannya. Baik, mungkin Pak Muhajir bisa bantu jawab Pak untuk pertanyaan dari Pak Rama. Silakan. Anda singkat aja. Memang mengenai dengan data yang tersimpan di cloud, pada pertemuan sebelumnya seperti yang pernah dijelaskan oleh Bapak Pak Iskandar, tentunya kita harus siap saat data kita tersimpan dalam cloud, itu juga tentunya harus siap akan adanya kebocoran data. Tapi dalam hal ini biasa perusahaan telah memberi jaminan dan juga keyakinan kepada user pengguna bahwa cloud yang mereka punya benar-benar aman. Oke, baik. Ya, ini karena udah mau maghrib ya. Ya, jadi saya cuman brief sedikit bahwa ini kita bicara tentang IT infrastructures. Banyak hal yang tadi di awal juga sudah saya katakan ya di bab sebelumnya tentang IT infrastructure, ya tidak hanya itu internet, juga peralatan yang lainnya, telekomunikasi dan lain-lain, ya listrik juga masalah keamanan, juga masalah cloud, itu semua adalah IT infrastructure yang juga bab tentang security ada satu bab khusus yang dibahas, sangat penting. Bagaimana pengiriman data tidak diambil oleh orang lain yang tidak berhak, ya bagaimana mengenkripsi data, ya nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Saya pikir saya tidak memperpanjang lagi, sudah mendekati maghrib, ya. Terima kasih. Insya Allah kita masih ada satu lagi, ya. Jadi saya pikir pertemuan minggu depan kita untuk mid-test. Untuk presentasi terakhir kita cari waktu satu kali lagi karena kemarin kan ada yang saya tidak masuk, jadi saya gantikan. Mohon komisaris mencari waktu tambahan dan kita selesaikan presentasi yang belum selesai. Ya, berapa kelompok lagi? 3 kelompok lagi ya? 2 Pak. 2 kelompok lagi ya? Kelompok 7 andalannya. Jadi minta waktu lain dan untuk minggu depan kita mid-test. Baik, ya. Siap. Baik, saja terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.